Baik, perkenalkan nama saya Galileo Adiwijaya dengan NPM 074 dan saya akan menjelaskan tentang cara membuat algoritma dari permasalahan sederhana. Yang pertama itu menentukan nilai maksimum dari jumlah yang tak terhingga. Yang kedua adalah menghitung rata-rata dari jumlah tak terhingga. Yang ketiga adalah menghitung volume dari berbagai benda, mulai dari limas, balok, silinder, atau kubus dalam satu flowchart. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita menggunakan bilangan terbesar. Nah, di sini kita menggunakan call. Call itu kegunaannya apa? Ketika kita sudah membuat atau flowchart-nya sudah berhasil, kita bisa tinggal memanggilnya di bagian New Foundation. Ketika kita membuat tool-nya, sini tool-nya ini akan memeriksa bilangan dari jumlah tak terhingga dari bilangan yang terbesar, yaitu kita menggunakan integer, bilangan, max, dan n. Nah, bilangan ini sama dengan 1 dan max-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita menggunakan perulangan uh, while, karena jumlahnya bisa tanpa batas, kita menggunakan input, bilangan. Ketika kita input bilangan, nanti kan hasilnya pasti lebih besar dari maksnya 0. Nah, ketika max ini sama dengan bilangan. Ketika masuk jumlah gitu, set itu akan tetap ngulang. Jadi kegunaannya apa? Ketika kita klik bilangan 0, maka dia akan berhenti dan akan langsung turun hasil ketika kita input. Nah, nanti ketika sudah input, kita akan keluar output. Maksnya berapa? Mari kita coba. Nah, di sini kita masukkan angka berapa saja, mulai dari angka 4, angka 7, angka 3, angka 8, angka 9, dan akan berhenti jika kita memasukkan angka 0. Dan di sini adalah bilangan terbesar adalah 9. Dan itu akan menemukan permasalahan sederhana dari sebuah tool atau flowchart yang kita bikin. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua. Bagaimana cara menghitung rata-rata dari bilangan yang tak terbatas? Wah, ini pasti sulit, tapi kita coba. Di rata-rata kita menggunakan call untuk mempermudah kita untuk mengerjakannya dengan memanggil tool. Nah, kita pakai rata. Nah, kita ini akan mengintegerkan angka 1, angka 2, dan angka 3. Dan di real di rata-rata. Kenapa harus real? Nanti itu akan dijumlahkan dari di hasil baginya. Ketika kita menginput, nanti ada input, nanti ini di sini memasukkan bilangan berapa maksimalnya. Jika kita memasukkan bilangan maksimalnya 5, maka kita bisa menginput 5 kali. Ketika kita menginput 5 kali, nanti akan dibagi dari sebuah for. Kita pakai for ya di sini untuk perulangannya. Ini ketika sudah sampai 4 sampai 5, nanti kita bisa bagi. Kenapa bisa? Karena ketika kita masukkan bilangannya, dia akan kehitung terus-menerus sampai angka yang kita sudah masukkan. Nanti akan keluar output rata-rata bilangannya berapa. Mari kita coba. Nah, mau bilangannya maksimalnya berapa? Kita ingin maksimalnya adalah, nah, bilangan pertama kita bisa memasukkan berapa saja, kita mulai di angka 8, di angka 5, di angka 7, dan di angka 4. Ketika sudah sampai maksimal bilangannya, nanti akan jumlah ini akan dibagi sama bilangan yang kita inginkan.
Jadi hasil rata-ratanya adalah 4,8. Dan itu sangat membantu sekali untuk memecahkan permasalahan sederhana. Kita lanjut di selanjutnya, yaitu adalah menghitung volume dari berbagai benda, yaitu mulai dari balok, silinder, kubus, dan lain-lain. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung di sini, yes. Kita menggunakan call untuk mempermudah. Nah, di sini kita akan perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita menggunakan alat dan kita akan mengintegerkan awal. Awal ini apakah dia masuk di menghitung rumus volume kubus atau awal nanti ini menghitung volume dari bangunan-bangunan lain. Jika kita ingin menghitung volume kubus, maka nanti ada kita ketik 1 untuk menghitung volume kubus dan ada rumus-rumusnya. Ketika kita tidak ingin, kita bisa masukkan angka lain dan ketik 2 untuk menghitung volume balok. Jika kita klik memasukkan angka 2, nanti kita ada rumusnya nanti. Kita panjang kali lebar kali tinggi dan akan keluar output. Jika kita tidak ingin, kita bisa ketik selanjutnya selain angka 2, nanti ketik angka 3 jika ingin menghitung silinder atau tabung. Ketika kita ingin menghitung silinder, kita bisa memasukkan angka 3 dan ada rumusnya. Dan jika tidak ingin angka 3, kita bisa menambahkan selanjutnya. Kita coba dulu. Nah, di sini aku ingin menghitung tabung, guys, atau silinder. Jadi kita klik selain angka 1, kita klik 3 misalnya. Nah, jika saya ingin silinder atau tabung, di sini disuruh menghitung volume dulu. Saya klik angka selain 2 jika ingin yang lainnya. Nah, di sini saya ingin menghitung silinder dan tabung. Kita harus klik 3 ya. Nah, di sini ada rumusnya, atau 3.14 kali jari-jari 2 kali sama tinggi. Kita masukkan jari-jarinya dulu. Misalnya jari-jarinya adalah 12. Nah, kita masukkan juga tingginya berapa. Kita masukkan tingginya 15 dan akan keluar hasil volume dari silinder atau tabung itu adalah kurang lebih 6.782,4. Kurang lebih hasilnya begitu. Nah, dengan ini kita bisa belajar tentang berbagai macam logaritma dari belajar sederhana, dari permasalahan sederhana. Nah, ini kan terlalu kompleks, guys. Jadi kita bisa memasukkannya volume di sini. Kita bisa membuatnya dengan memasukkan new function dengan nama apa aja, seperti rumus volume bangun, seperti di sini. Volume bangun, kita tinggal tambahkan aja, langsung oke. Nama, terus kita oke. Ketika sudah berhasil, kita tinggal ke main, kita tinggal tambahkan call di sini, guys. Dengan itu kita bisa mempersingkat dari dan mempermudah dalam belajar dan mencoba tool-tool di logaritma. Dan semoga ilmu ini bermanfaat dan terima kasih banyak. See you next time.